Ya, memang penyidik diberi kewenangan ya di tahap penyidikan untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri. Mengapa penyidik harus mencegah seseorang untuk ke luar negeri? Itu tujuannya untuk mempermudah proses penyidikan. Jangan sampai ketika seseorang itu dipanggil, ternyata sedang berada di luar negeri sehingga akan menyulitkan kelanjutan dari proses penyidikan. Hmm. Apalagi untuk kasus pengadaan laptop Chromebook ini, ada salah satu staf Nadiem yang saat ini berada di luar negeri sehingga tidak dapat menghadiri undangan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kan artinya sudah ada gelagat, Hmm. ada tanda-tanda pentingnya untuk dilakukan pencegahan terhadap orang-orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini, sehingga menurut saya pencegahan ini adalah satu upaya paksa Hmm. yang beralasan menurut hukum dan tidak merupakan satu bentuk penyalahgunaan kewenangan atau sesuatu yang berlebihan dari penyidik, Pak Caca. Mas Zainur, semata-mata untuk mempermudah proses agar nanti jika dipanggil tetap berada di Indonesia, atau sebenarnya ada makna lain, makna pencegahan terhadap Nadiem. Apakah juga pencegahan ini otomatis orang tersebut diduga terlibat ataupun mungkin menjadi sebagai saksi kunci atau potensial terlibat, istilahnya seperti itu? Ya, kalau soal terlibat atau tidak, tentu saat ini belum bisa dipastikan. Kenapa? Karena di tahap penyidikan ini, kejaksaan belum mengumumkan satupun tersangka di antara Hmm. mereka. Sehingga memang pencegahan ini hanya untuk ya sebagai bentuk antisipasi agar ketika dipanggil oleh penyidik itu bisa hadir karena berada di dalam negeri. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan berada di luar negeri kan kemudian penyidik tidak memiliki satu bentuk upaya paksa, misalnya dengan memaksa untuk hadir, melakukan pemanggilan paksa, itu kan tidak bisa. Hmm. Jadi ini memang dari sisi hukum belum berkaitan dengan apakah seseorang ini, atau misalnya bertanya-tanya apakah ini Hmm. kemudian nanti akan ditingkatkan menjadi tersangka, belum sampai sana. Nah, kalau soal kebiasaan-kebiasaan di kasus lain memang gitu ya, biasanya adalah orang-orang yang diduga memiliki informasi kuat atau diduga memiliki keterkaitan atau diduga memiliki peran gitu ya, Hmm. itu dilakukan pencegahan oleh penyidik sehingga nanti di kemudian hari jika kemudian penyidik menetapkan orang tersebut menjadi tersangka, orangnya berada di dalam negeri sehingga bisa kemudian dilanjutkan proses hukumnya. Percuma juga kalau misalnya menetapkan seseorang sebagai tersangka tapi orang itu berada di luar negeri, memulangkannya itu akan sangat susah gitu ya, dan belum tentu berhasil. Indonesia memulangkan Paulus Thanos dari Singapura yang Ya. punya perjanjian ekstradisi saja sampai sekarang masih dalam proses, itu Hmm. sudah memakan waktu sekian lama. Apalagi kalau misalnya lari ke negara-negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, itu tentu akan jauh lebih lama.